Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa kalau kita hari ini boleh berkumpul bersama-sama. Apa yang kita cari di dunia ini saudara? Kekayaankah, penghargaan atau pujiankah dari orang lain? Semuanya itu fana saudara. Tetapi kalau kita mau mencari hadirat Tuhan, maka kita akan menemukan kasih Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah jauh. Dia bukan Tuhan yang jauh, tetapi Dia Tuhan yang dekat. Di dalam Dia penuh dengan kasih dan sayang. Mari kita datang kepada Tuhan. Roh Kudus, mari Kau menjamah setiap kami. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami haus, kami lapar akan Engkau. Kabulkan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau
berkat sumber kekuatan kita. Mari kita mau siapkan hati untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yesus, Engkau adalah juru selamat kami satu-satunya. Yesus, Engkau telah mati buat kami dan menggantikan kami. Sebabnya Engkau tetap ada di dalam hati kami. Engkau yang memiliki hidupku. Walau ku harus berjalan dalam
Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di sepanjang hidup kami. Bila pada pagi hari ini kami mau menikmati berkat firman, bila pada pagi hari ini kami menikmati belas kasihan-Mu, biarlah pada pagi hari ini kami mau sujud di hadapan-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mau Tuhan masuk dalam rencana-Mu, masuk dalam rencana dalam kehidupan kami, di sepanjang kehidupan kami hari ini dan hari esok. Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu dan memberkati setiap umat-Mu di tempat ini dengan berkat yang baru. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang siap untuk menikmati berkat firman Tuhan, katakan amin, amin, amin. Shalom, shalom. Apa kabar? Luar biasa. 1 minggu ke depan kita lebaran. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang satu hal yang membuat kehidupan kita itu sungguh-sungguh berarti di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau minggu yang lalu kita membahas bagaimana menjadi pribadi yang dapat dipercaya adalah pribadi yang setia kepada Tuhan, yang jujur di hadapan Tuhan, dan yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hari ini saudaraku, kita akan membicarakan tentang satu pribadi yang setia beribadah. Ya, pribadi yang setia beribadah. Bagaimana menjadi pribadi yang setia beribadah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Pribadi adalah seseorang. Pribadi itu bukan korporat. Pribadi itu bukan kumpulan. Pribadi adalah seseorang yang secara aktif, secara mandiri, dia sendiri yang punya inisiatif untuk dapat beribadah kepada Tuhan, tanpa disuruh-suruh, tanpa didorong-dorong, tapi karena dia membutuhkan Tuhan, maka dia datang kepada Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini saya mengambil dari Keluaran 23 ayat 25 sebagai jawaban atas pengharapan kita, atas pergumulan kita. Dalam Keluaran 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu bukan karena sesuatu yang kita anggap longgar, atau karena sesuatu yang kita anggap bahwa itu tidak penting, tapi dikatakan di sini bahwa beribadah itu harus hukumnya. Kalau kita mengacu pada perjanjian lama, bahwa beribadah kepada Tuhan secara korporat, secara bersama-sama di rumah Tuhan, itu hukumnya wajib, hukumnya harus. Nah, sekarang banyak orang memakai dalil bahwa kita sedang beribadah online, memakai dalil sebagai saya memanfaatkan ibadah virtual. Itu bisa terjadi karena kepepet, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau tidak ada pandemi, ya, ibadah online itu sebenarnya tidak ada. Sekali lagi saya mau katakan bahwa selama tidak ada pandemi COVID-19, bahwa ibadah online, ibadah virtual itu tidak ada. Kenapa menjadi ada ibadah yang disebut online, virtual, live streaming? Karena ada sesuatu yang mendesak.
ada sesuatu yang mengancam, ada sesuatu yang membuat kita menjadi orang yang akan mengalami bahaya, sehingga terpaksa dilakukan ibadah online, live streaming, ibadah virtual. Nah, sementara hukum dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat, bahwa ibadah itu hukumnya wajib, saudaraku. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati makananmu dan air minumanmu. Saudaraku, jawaban atas masalah pergumulan kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Ya, sebagai seorang istri akan mengelola hasil daripada jerih lelah suami. Saudara yang dikasih Tuhan, maka yang terjadi adalah jika sudah ada logistik, jika sudah ada makanan dan minuman dikatakan, maka Ia akan memberkatinya. Ya, karena konteks pada zaman dahulu makanan khas adalah roti. Kalau zaman sekarang di Purwokerto, Banyumas, ya, kalau kitab ini ditulis di Purwokerto adalah, maka Ia akan memberkati nasimu. Ya. Maka Ia akan memberkati ramesmu. Karena konteksnya pada perjanjian lama, pada waktu ditulis, ya, makanan yang menjadi ciri khasnya adalah roti, maka ditulis adalah memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Saudaraku, bagaimana kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Seringkali kita mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati hidupku, karena aku percaya janjimu. Saudaraku, ya, kita semua suka sekali mengklaim firman Tuhan. Padahal apakah kita sudah bayar preminya? Gimana Mas Unggul? Ya, harusnya kita punya hak untuk mengklaim kalau sudah bayar premi, saudaraku. Nah, apa premi dalam kehidupan kekristenan kita adalah kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Beribadah. Jadi tidak ada tawar-menawar. Kalau hukum dalam perjanjian baru, ibadah itu ucapan syukur kita kepada Allah. Berarti ucapan syukur itu tidak bisa ditunda. Tetap hukumnya wajib. Karena orang yang tidak bisa mengucap syukur, dia tidak akan bisa bagaimana menyelami pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tetap hukumnya wajib, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Apa iya kalau kita ibadah, setiap ibadah kita nggak sakit? Pertanyaannya, bukankah banyak orang Kristen yang suka beribadah pun juga mengalami sakit penyakit? Pertanyaan yang menggelitik kehidupan kita ketika kita membaca ayat ini. Ketika saya membaca ayat ini, ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saya sempat berpikir bahwa benarkah itu Tuhan? Benarkah itu Tuhan? Bukankah saya masih mengalami kelemahan tubuh? Saudaraku yang dikasih Tuhan, rahasia untuk menjawab aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu ketika kita ada dalam posisi ibadah. Karena dalam posisi ibadah kita mendengar apa yang menjadi maunya Tuhan. Berarti selama kita masih mengalami sakit penyakit, berarti
masih ada yang belum beres. Contoh, gunakanlah akal budimu, pakailah hikmat. Satu kesalahan yang dibuat istri saya adalah kenapa jari telunjuknya mengalami radang, bengkak. Saudaraku, dia pikir dia kuat, dia pikir dia bisa. Ketika mengangkat beban hanya dengan 2 jari dari mulu. Bapak Ibu kalau mau praktekkan silakan. Angkat 5 kilo dengan 2 jari. Berapa kekuatan 2 jari dibandingkan dengan 5 jari? Lebih kuat mana? Lebih kuat mana? 5. Karena 5 jari akan menggenggam, mengangkat, posisinya kokoh. Tapi kalau 2 jari, kalau belum pernah latihan, ya, jangan coba-coba mengangkat dengan 2, apalagi dengan 1 jari, ya, karena belum ada kekuatan. Perlu latihan. Untuk menjadi kuat perlu latihan. Nah, istri saya belum latihan tapi sudah mencobanya. Akhirnya terjadi kefatalan. Nah, begitu ceritanya. Sudah 3 bulan belum pulih. Nah, apakah itu cobaan? Allahu a'lam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jawabannya aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu ketika kita setia beribadah dan mencari tahu kehendak Tuhan. Hikmat Tuhan itu apa yang membuat hidup kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saudaraku, pribadi yang setia beribadah. Next. Siapakah orang yang setia beribadah itu? Saudaraku, siapakah orang yang setia beribadah? Pertanyaannya, siapakah? Berarti apakah itu kita? Ya. Apakah itu kami? Apakah itu saudara? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah orang yang setia beribadah? Jika yang kita minta, perhatikan baik-baik, jika yang kita minta dan doakan kepada Tuhan tidak dikabulkan oleh Tuhan, apakah saudara masih mau tetap setia beribadah? Pertanyaan yang penting. Jika apa yang kita minta dan doakan tidak dikabulkan oleh Tuhan, apakah kita masih tetap setia beribadah kepada Tuhan? Minta nggak dikasih ngambek, pinjam nggak dikasih ngambek, ngutang nggak dikasih tambah ngambek, ya kan? Padahal itu pada prinsipnya adalah minta tolong, minta tolong. Kalau bersedia orangnya menolong, puji Tuhan. Kalau orangnya nggak bisa menolong juga harusnya puji Tuhan. Nah, pertanyaan yang kedua, jika sakit penyakit saudara tidak disembuhkan oleh Tuhan, apakah saudara masih mau tetap setia beribadah kepada Tuhan? Jika saudara yang masih saudara gumulkan tetap sakit, apakah saudara masih mau tetap setia beribadah kepada Tuhan? Kemarin malam ketika menjelang tidur, istri saya melamun. Ini yang jadi bahan cerita istri saya aja. Kalau istri orang lain nanti marah-marah, ya kan? Sambil tidur dia mandangin jarinya itu gini. Udah. Dia sambil mandangin jarinya. Mungkin saya membaca pikirannya, kapan ini sembuh ya? Kan? Kok tambah bengkak? Setelah pakai kerja bengkak. Kalau nggak kerja, ya gimana? Dokter saraf mau menganjurkan kamu harus istirahat. Istirahat artinya tidak mengangkat beban tangan yang ini, saudaraku. Ya kan?
Ketika dipakai angkat beban dikit, bengkak. Ketika menghadap dokter lagi, loh kok bengkak? Saudaraku, sampai megang mic pun tidak bisa. Ya, nggak bisa kenceng, harus begini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika sakit penyakit saudara tidak disembuhkan Tuhan, apakah saudara masih mau tetap setia beribadah kepada Tuhan? Apalagi mau melayani Tuhan? Beribadah dulu. Nah, saudara, pertanyaan yang ketiga, jika hidup saudara tetap susah dan menderita, oh gak enak, gak enak. Jika hidup saudara masih tetap susah dan menderita, apakah masih mau tetap setia beribadah kepada Tuhan? Bukankah susah dan menderita itu gak enak? Saudara pernah pikirkan dan bayangkan bagaimana Ayub menderita? Seorang Ayub yang kaya raya dibuat iblis untuk menjadi orang yang susah dan menderita karena diizinkan oleh Allah. Ya. Semua hartanya ludes, habis. Kambing, sapi, domba, unta mati semua. Kemudian anak-anaknya mati, tinggal berdua, dia sama istrinya. Nah, saudaraku, ini yang membuat kita berpikir keras. Hanya tinggal berdua, tidak punya harta benda, anak-anaknya mati. Istrinya bilang, kenapa engkau masih setia kepada Allahmu itu? Kalau saudara punya istri seperti itu, kira-kira saudara mau ngomong apa? Perenungan. Nanti kalau di rumah, coba kembali periksa kisah kehidupan Ayub. Istrinya bilang, kutukin aja Allahmu itu. Kenapa engkau masih setia? Engkau sudah susah, menderita, anak-anakmu mati semua, hartamu ludes. Punya istri yang cerewet, punya istri yang suka komplain. Ayub meninggalkan Allahnya? Ada, saudara. Ayub pasal 42 ayat yang kedua dia mengatakan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sekali lagi, rencana saudara boleh gagal, tapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam kehidupan saudara. Rencana saudara boleh gagal, tapi masa depan saudara di dalam Tuhan tidak akan pernah gagal ketika engkau setia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Ayub pada pasal yang ke-42 dia katakan bahwa dulu aku mengenal engkau hanya dari kata orang, tapi sekarang aku melihat dengan mataku sendiri bahwa engkau Allah yang luar biasa baik. Berarti sampai mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sampai kita bisa merasakan bagaimana Tuhan itu menyayangi hidup kita. Saudaraku, bukan dari kata orang saja aku mengenal Tuhan Yesus, tapi aku benar-benar mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus. Karena saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa pengorbanannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal ini sangat penting dan mendesak untuk segera kita jawab. Mengapa? Mengapa? Ya, karena respon dan jawaban kita menentukan masa depan kita di hari ini dan hari esok. Masa depan kita hari ini dan hari esok ditentukan oleh respon kita saat ini. Jadi keputusan kita saat ini menentukan masa depan kita di hari esok. Jika kita menunda keputusan, artinya kita menunda apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Baik engkau berdoa sudah
bertahun-tahun belum dijawab, sakit belum sembuh-sembuh, susah dan menderita, kapan berakhirnya? Yang harus kita kerjakan adalah tetap setia beribadah. Supaya apa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita itu diberkati, dipelihara oleh Tuhan dengan maksimal. Saudaraku, hal yang pertama yang harus kita mengerti adalah siapakah orang yang setia beribadah itu? Yang pertama adalah orang yang menjadi penyembah, pribadi penyembah. Sekarang pertanyaan saya, pribadi penyembah itu yang seperti apa? Apakah pribadi penyembah itu ketika kita ibadah saat ini kita berpasaroh, ya, kita meremelek, ya, apakah kita benar-benar langsung hati kita tertusuk-tusuk? Apakah pribadi penyembah itu yang seperti itu atau ada yang lebih daripada itu? Ya memang itu tampak luar. Tidak mungkin ya tidak tampak luar. Ya pasti sesuatu yang terjadi dengan seseorang itu tampak luar. Kalau tidak ada tampaknya itu lembut. Ya. Kalau tidak tampak itu lembut, Saudara. Nah, menjadi pribadi penyembah, berikan penyembahan kepada Tuhan Allahmu. Ya. Bahasa Indonesia sehari-hari, kamu harus menyembah. Kalau kamu menyembah Aku Tuhan Allahmu, ya, kamu harus beribadah. Ya, dalam beribadah mewujudkan satu pribadi sebagai seorang penyembah. Berikan penyembahanmu kepada Tuhan. Nah, kalau masalah kamu akan kuberkati dengan makanan dan minuman, itu bonus, efek samping, tambahan. Jadi yang kita kejar ketika kita menyembah Tuhan itu bukan karena diberkati dengan makanan dan minuman, tapi karena kita tahu sumber makanan dan minuman itu adalah Tuhan. Tidak gampang untuk mempercayai Tuhan, ya, karena Tuhan tidak kelihatan. Tidak gampang untuk percaya kepada firman Tuhan karena kita masih merasa bahwa itu belum segera terjadi. Tidak gampang, ya kan? Tapi firman Tuhan berkata, ujilah aku. Nah, wah, sudah kuuji kok nggak muncul jawabannya. Lah wong setia kagak mau muncul jawaban yang positif. Nah, kalau sekarang jawaban yang positif itu mengerikan ya biar. Hasilnya apa? Positif. Wah, kaget kita. Tapi kalau jawabannya negatif, Allah, puji Tuhan, kan gitu ya. Nah, sebagai yang dikasih Tuhan, menjadi pribadi penyembah. Ya, siapa orang yang setia beribadah itu adalah orang yang menjadi penyembah. Ya, kalau kamu menyembah Aku Tuhan Allahmu, kamu akan kuberkati dengan makanan dan minuman, dan segala penyakit akan kujauhkan daripadamu. Berarti ini garansi, segala penyakit akan kujauhkan daripadamu. Nah, ku berkati ini adalah bonus. Diberkati Tuhan itu bonus, saudara. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23, Yesus berkata, tiba saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar itu seperti apa? Seperti tadi saya katakan bahwa cuplikan-cuplikan penyembah yang tampak di luar adalah ya memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, ya, memberikan penghormatan kepada Tuhan.
Apakah hanya sekedar itu pertanyaannya? Ya, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini masih abstrak bagi banyak orang Kristen. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran seperti apa? Pertanyaannya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Matius 6 ayat 33 ini senada. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya itu apa ya? Makanan dan minuman akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mengutamakan Tuhan, hidup menurut kehendaknya. Jadi menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran adalah mengutamakan Tuhan, hidup menurut kehendaknya. Bagaimana kita bisa hidup menurut kehendaknya? Ya baca firman Tuhan. Tidak mungkin orang mengikuti kehendak Tuhan tanpa membaca firman Tuhan. Membaca bukan hanya sekedar membaca, sampai benar-benar telinga kita mendengar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengajarkan anak-anak kita membaca adalah sampai suaranya terdengar, sampai telinganya mendengar dengan jelas, supaya terekam di memori. Ya, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, siapakah orang yang setia beribadah itu? Yang kedua adalah menjadi pelayan. Nah, saudaraku, jadi orang yang setia beribadah itu adalah orang yang menjadi seorang penyembah dalam roh dan kebenaran. Orang yang setia beribadah bukan hanya menyembah dalam roh dan kebenaran yang abstrak. Aku menyembah Tuhan kapan? Makanya hal yang kedua adalah dia dengan senang hati melayani Tuhan. Kamu harus melayani hanya Tuhan, Allahmu semata-mata, tidak ada yang lain. Loh, kalau begitu, kalau hanya Tuhan saja yang saya layani, maksudnya apa? Kan pertanyaannya begitu, saudara. Ya, kalau hanya Tuhan saja yang kita layani, maksudnya apa? Ya, ini hukumnya wajib loh. Harus loh, memakai kata harus loh. Hukumnya wajib. Jadi kalau orang Kristen yang katanya mengasihi Tuhan, yang katanya setia kepada Tuhan, diajak melayani tidak mau, itu belum setia. Mungkin saudara akan marah sama saya. Jangan modus dong, Pak. Jangan modus dong. Enggak, saya enggak akan modus. Saudaraku, saya hanya menyampaikan berita ini. Karena ini kabar baik, solusi atas hidup kita. Jika kita ingin mendapatkan pemeliharaan Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan makanan dan minuman, dan dijauhkan dari segala sakit penyakit, kita harus setia beribadah. Orang yang setia beribadah itu orang yang menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, mencari Tuhan dan wajahnya itu, dan dia juga rela melayani. Katakan di sini harus melayani hanya Tuhan, Allah semata. Maka aku akan memberkati kamu dengan makanan dan air. Diulangi lagi, saudara. Dan aku akan menyingkirkan sakit penyakit dari antara kamu. Menyingkirkan, meremove. Diremove. Ya, diremove itu dihapus ya. Ya kan? Diremove, uninstall. Ya kan? Disingkirkan, dijauhkan, saudaraku. Dilalukan, dilewatkan, saudaraku. Jadi siapakah orang yang setia beribadah? Yang kedua adalah menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan yang dimaksud yang seperti apa? Kita lihat di sini. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika engkau bekerja untuk
mencari nafkah, kerjakan itu seperti untuk Tuhan, karena akan hasilnya dinikmati oleh keluarga saudara, anggota keluarga saudara, istri saudara, anak-anak saudara. Jadi kalau kita bekerja, jangan engkau bersusah hati. Kerja lagi, kan gitu kan? Saya kerja, istri saya yang enak-enak. Bukan begitu saudaraku. Karena sudah kewajiban seorang pria, seorang suami akan mengenyangkan istri dan anaknya. Jadi seorang laki-laki jangan tertuduh ketika saya bilang begini. Kenapa? Harus bertobat. Jangan tertuduh, harus bertobat. Kenapa? Ya, ketika pada waktu kita mau mengambil pasangan kita, istri kita, seorang pria, aku cinta kamu Dik. Aku cinta kamu Dik. Pokoknya yang lain lewat, lewat gitu kan. Pokoknya yang lain lewat, ya kan. Tapi terus dilihat terus, ya kan. Itu fakta, ya. Nah, saudaraku, ketika awalnya kita menikah, kita bilang I love you. Ketika masih pacaran, kamu mau makan apa? Kamu mau baju kah? Mau sendal kah? Mau sepatu kah? Semua yang diminta pacarnya dibeli. Tapi ketika sudah jadi istri, minta dipersulit. Itu masuk tuh. Wah, kita harus berhemat dong. Karena kalau sudah menikah ketahuan sumber pendapatannya. Kalau masih pacaran sumber pendapatannya tidak ketahuan, diada-adakan untuk menyenangkan calon pasangannya. Itu fakta. Saya dulu pun juga demikian. Ya, nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Capek kalau setengah-setengah, hasilnya tidak maksimal. Sudah gondok, hasilnya nggak maksimal. Sudah dapat caci maki, mending full heart. Ya, kita sudah maksimal, kalaupun dikasih cacat celah tidak masalah, kita sudah senang duluan. Ya, apa saja pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, bukan setengah hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layak dan bukan hanya manusia. Ketika kita bekerja bukan hanya karena tuntutan, ya, bukan hanya karena tuntutan ekonomi, tapi karena kita senang bekerja. Karena orang yang bekerja siap diberkati Tuhan. Bukan karena tuntutan ekonomi. Ekonomi itu dampak, ekonomi itu efek. Karena apa? Orang yang setia beribadah, dia diberkati makanan dan minuman oleh Tuhan, sakit penyakit dijauhkan. Sehingga ekonomi itu dampak. Yang harus menjadi fokus kita adalah bagaimana kita bekerja melayani Tuhan di setiap bidang kehidupan, setiap profesi kehidupan kita itu dengan segenap hati. Hasilnya sudah mati-matian kerja pagi pulang malam, tapi hasilnya gak maksimal. Saudaraku, pernahkah saudara memikirkan ulang bagaimana 5 roti 2 ikan bisa ngasih makan 5.000 orang lebih? Bagaimana tepung janda miskin di Sarfat dengan minyak-minyak dibuli yang kecil itu, ya, itu dibuat Tuhan mengalir terus minyaknya sampai hutangnya lunas. Jadi kalau firman Tuhan berkata, setialah dengan perkara-perkara yang kecil, maka engkau akan di perkara yang besar. Setialah dengan berkat yang kecil. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat uang 200 perak ada di jalan, kira-kira apa respon Bapak Ibu?
Seringkali, oh, ketika masih banyak anak-anak di sini, uang 200, uang 100, uang 500 tercecer. Kayak nggak ada harganya. Padahal uang 100.000 tanpa ada uang 500 nggak bisa kena 100.000. Sementara uang 500 dikumpulkan 500. Kalau sudah satu komplok bisa untuk beli hal yang bermanfaat. Kalau kepepet, lada satu bungkus 1.000. Ya kan? Kita kumpulin yang 200, 5 kali 200 sudah 1.000, dapat lada satu bungkus. Bubuk lada. Kalau pakai lada, garam sama aja. Harganya juga receh, 1.500. Kalau 500 tidak bisa menghargai, bagaimana kita bisa dipercayakan dengan berkat yang besar? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, siapakah orang yang setia beribadah itu adalah menjadi pelaku firman. Whatever you do. Sudah pasti belum? Woi, langsung ditemi. Whatever you do, ya kan? Apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Ya, di sini dalam terjemahan lama, saudaraku, maka hendaklah kamu berbuat bakti kepada Tuhan. Jadi orang yang menyembah kepada Tuhan, orang yang setia beribadah kepada Tuhan, itu yang pertama tadi adalah orang yang menjadi penyembah. Yang kedua adalah orang yang menjadi pelayan. Dan yang ketiga adalah orang yang ada actionnya. Ya, berbuat bakti. Berbuat bakti itu pengabdian. Pengabdian dan hewan. Kalau pulau kawan itu apa namanya? Menjadi apa Mas Sungguh? Nyantri, ya kan? Mengenger, mengabdi kepada seseorang yang dianggap bahwa dia sanggup menjadi teladan kehidupan kita, ya kan? Nah, mengikuti dia, ya. Maka hendaklah kamu berbuat bakti kepada Tuhan. Apa bakti kita kepada Tuhan? Menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, maka ia pun akan memberkati rotimu dan airmu dan segala penyakit akan kulalukan kelak dari antara kamu. Berarti ada di sini ada kata kelak. Berarti ada kata kelak. Itu kita setia dulu baru kita mengerti kehendak Tuhan. Kan tidak langsung terjadi. Jadi kadang-kadang mukjizat itu terjadi begitu saja, tapi kadang-kadang mukjizat itu terjadi perlahan-lahan. Sesuai dengan takaran kesetiaan kehidupan kita kepada Tuhan. Oke. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudaraku, menipu diri sendiri itu membohong. Sementara 10 hukum Musa, salah satunya adalah jangan engkau berdusta. Ya kan? Jangan engkau berdusta. Berarti kalau kita berdusta, ya hukumannya fatal. Nah, di sini saudaraku, ya, kalau kita dikatakan tidak menjadi pelaku firman dan hanya mendengar, kita itu sudah dikatakan menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri itu mendustai diri sendiri. Kita seolah-olah ia mendengarkan firman Tuhan, tapi sebenarnya enggak. Kenapa? Karena nggak ada action, nggak ada baktinya, saudara. Nah, firman Allah yang hidup. Dan ingatlah bahwa berita itu bukan hanya sekedar untuk didengar. Pertanyaan saudara, kalau kita beribadah di hari Minggu, yang kita cari apa sih? Pertanyaan penting dalam hati kita masing-masing. Kalau kita datang ibadah di hari Minggu, yang kita cari apa? Yang kita cari siapa? Kenapa ada banyak orang merasa bahwa ketika di gereja dia merasa tidak dianggap, merasa di gereja dia tidak diperhatikan,
merasa di gereja tidak dapat apa-apa. Loh, yang dicari apa? Pertanyaannya. Ya, pertanyaannya. Ini penting supaya kita tahu tujuan ibadah kita itu apa. Loh, saya masih ingat ketika di Pemuda, Nathan ditanya, gimana kesaksian tadi? Masih ingat gak Tan kira-kira Tan? Beberapa minggu sebelum kamu jatuh kecelakaan, gimana Tan kesaksian pelayanan tadi, ibadah? Yang lain jawab gimana, Nathan jawab, saya bosan. Begitu Tan? Oh iya, ngaku dia. Kenapa bosan? Iya, lihat Pak Nono terus. Duh, dia jujur loh. Bosan lihat Pak Nono. Kalau nggak mau melihat saya ya harus ditutup itu. Shooting dilihat apa ya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Adakah Bapak Ibu Saudara? Saya kira saudara pernah menjadi seorang anak. Ya, pernah menjadi seorang anak. Apakah Bapak Ibu dan Saudara juga akan mengalami hal yang sama, berkata seperti itu, aku bosan melihat mama, aku bosan melihat papa. Bagaimana kalau hal itu terjadi? Aku bosan ke gereja, aku bosan melihat pendetanya. Pertanyaan penting saudara, iman tidak tergantung siapa pendetanya. Iman tidak tergantung siapa yang jadi WR. Iman tidak tergantung ya fasilitas gerejanya. Iman itu hanya tergantung ketika engkau datang beribadah hanya mencari hadirat Tuhan. Siapapun yang melayani, siapapun yang ada. Nah, kalau engkau belum bisa menjadi pelaku firman ya, karena orang yang setia beribadah salah satunya adalah mau melayani Tuhan. Sebelum bisa melayani Tuhan, tapi kalau kita melihat orang yang melayani Tuhan tidak suka, bagaimana kita bisa melihat melayani Tuhan yang tidak kelihatan? Itu satu pertanyaan penting. Dari tadi satu. Sudah berapa, Pi? Oke, ya. Dan ingatlah bahwa berita itu bukan hanya sekedar untuk didengar, melainkan untuk ditaati. Firman Tuhan itu bukan hanya didengar dan dicatat, tapi ditaati, dilakukan, menjadi pelaku. Sebab itu janganlah saudara membohongi diri sendiri. Yen kowe podo ngabekti marang aku, pangeran Allahmu, kowe bakal podo dak berkahi kelawan pangan lan omben-omben. Omben-omben ini apa ya? Langsung mikirin, Sarto aku bakal marasake saking lelaramu, ya, menyembuhkan apa yang menjadi keluh kesahmu, sakit penyakitmu. Tinggal percaya atau tidak, saudara, ujilah firman Tuhan ini. Ya, saya hanya memperkenalkan firman Tuhan, saya memberitakan firman, saya mengajarkan firman Tuhan. Yang perlu diuji adalah seberapa kita punya iman kepada Tuhan. Saudaraku, apa perintah Tuhan hari ini? Perintah Tuhan hari ini adalah menjadi berkat dengan berbagi kepada sesama. Orang yang setia beribadah kepada Tuhan, dia adalah seorang penyembah, dia adalah seorang pelayan, dan dia seorang pelaku firman. Seorang yang mau mencari hadirat Tuhan, dia tahu ini menjadi berkat dengan berbagi kepada sesama. Siapa memberi kepada orang miskin takkan kekurangan. Belajar action, berbakti kepada Tuhan. Ya, aku mengasihi Tuhan, aku melayani Tuhan, aku mau menyembah Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman. Belajar sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Wah, ini jahat. Firman Tuhannya keras, ya. Bagaimana kita bisa menjadi tidak berkekurangan? Aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, akan menjauhkan sakit penyakit dari sekitarmu. Kalau kita
dikatakan di sini tak akan kekurangan kalaupun kita memberi sebagian kecil apa yang kita punya kepada orang yang berkekurangan. Belajar berbagi. Ya, orang yang memberi kepada yang miskin akan mengalami kecukupan. Nah, rahasia untuk dipelihara Tuhan, rahasia untuk diberkati Tuhan, ya, dicukupkan makanan dan minuman dalam kehidupan kita adalah belajar berbagi kepada orang yang berkekurangan. Dikatakan tidak akan kekurangan, tidak akan mengalami akan mengalami kecukupan segala keperluannya. Orang yang menutup mata terhadap mereka akan, ternyata orang yang menutup mata itu terkutuk katanya. Nanti kita bahas di lain waktu. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan. Siapa menutup mata terhadap kebutuhan orang miskin akan kena kutukan. Saudaraku, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini masalah mindset, masalah cara berpikir. Kenapa? Kita merasa selalu kurang dan kurang. Padahal setiap hari kan memang kurang. Saya mau katakan setiap hari kita memang kurang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi setiap hari kita disuruh berdoa, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Setiap hari berarti kurang setiap hari. Dan kalau setiap hari kurang, kenapa kita tidak mau melakukan hal yang sedikit ini? Ya kan? Nah, prinsip. Ya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Oke, cepat. Menjadi pelaku firman, memberkati orang yang berkekurangan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memintangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, tadi memberikan berbagi kepada yang berkekurangan, orang yang miskin, orang yang lemah. Dikatakan Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita terlantar. Sementara memberkati orang yang kekurangan di sini adalah menaruh belas kasihan, tergerak oleh belas kasihan kepada orang yang membutuhkan itu. Hari-hari ini banyak orang yang salah memberi. Di jalan-jalan banyak orang miskin dadakan. Kalau saudara menjelang sore, menjelang maghrib, ya, hanya orang nongkrong di pinggir jalan, kumpul di situ ada 4-5 orang. Terus datanglah satu dermawan membawa sembako, membawa makanan. Salah. Kenapa? Itu miskin dadakan, bukan miskin beneran. Tak percaya? Dokter Angka sepanjang Dokter Angka dari lampu merah sampai lampu merah, saudara perhatikan menjelang maghrib, 1 jam menjelang maghrib mereka mangkal di sana. Ya, saya melihat dan mempelajari bagaimana mereka punya mental menjadi orang yang memanfaatkan peluang. Ya, cerdas ya, cerdas. Ya, tapi banyak orang salah memberi di situ. Yang jelas-jelas kekurangan dan dikasih, yang itu becaknya sewa, hasilnya maksimal. Yang benar-benar tidak bisa makan, kita tidak kasih makan. Nah, disinilah letaknya. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Jadi ketika kita memberi kepada orang yang berkekurangan, orang yang miskin, orang yang lemah, itu kita tidak bisa menuntut balas dari orang ini, karena kita sedang memintangi Tuhan. Tuhan yang membalas kebaikan kita. Kebaikan saudara akan kembali kepada saudara. Dan ia akan memberi bunga yang tinggi untuk pinjam. Bayangkan saudara, bunganya tinggi loh. Memberkati orang yang miskin, memberkati orang yang berkekurangan, memberkati orang-orang yang benar-benar butuh, itu bunganya tinggi.
Bunga pang paling tinggi berapa Mas Ogul? Oh ini lebih tinggi. Karena apa? Luar biasa. Ya, PR untuk kita semua. Ia sendiri telah mengatakan, Yesus berkata, ada orang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memang tidak bisa dibantah bahwa orang yang diberkati adalah lebih rendah daripada orang yang memberkatinya. Tidak bisa dibantah faktanya. Orang yang menerima bantuan itu biasanya orang yang lebih lemah. Tapi saya mau katakan saudara, mau yang lebih luar biasa lagi, kita lihat yang satu ini. Oke. Memberkati orang yang diberkati. Untuk apa? Orang yang sudah diberkati, orang yang sudah punya, kenapa harus diberkati? Pertanyaannya, bukankah lebih baik diberikan kepada orang miskin? Loh, kan memang orang miskin selalu ada padamu, ada di sekeliling kita. Memang itu tugas panggilan kita menjadi berkat bagi orang yang berkekurangan. Itu sudah kewajiban, ya. Karena dengan begitu kita memiutangi Tuhan, Tuhan yang akan membalas kebaikan kita. Kebaikan sudah akan kembali kepada Tuhan. Tapi di sini adalah memberkati orang yang diberkati itu kerja smart. Mas Unggul, biasanya kalau mengentertain itu bos atau karyawan biasa? Bos. Bukankah bos itu punya duit? Punya. Kenapa itu dilakukan? Karena ada retail, ada profit. Ya, di balik itu semua ada sesuatu yang wow. Itu dari mana asalnya? Ini. Ya, ini. Ya. Memberkati orang yang diberkati akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Siapa? Orang-orang yang memberkati Abraham, orang-orang yang memberkati Israel dikatakan, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Siapa Abraham? Abraham adalah bapak orang beriman. Jadi jadilah orang yang beriman. Oke. Kasus Ibrani 7 ayat 1, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek itu seorang raja, ya, seorang raja dan seorang imam Allah. Tapi sebenarnya ini adalah gambaran Allah Bapa, ya, yang maha tinggi. Ia menyongsong Abraham. Siapa Abraham? Abraham bapak orang beriman. Nah, Melkisedek menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Abraham itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Kenapa Melkisedek memberkati Abraham? Bukankah Abraham sudah diberkati? Kenapa Melkisedek lakukan hal itu? Karena itulah yang dimaui oleh Tuhan. Apa rahasianya? Memberkati orang yang diberkati beda dengan memberkati orang yang berkekurangan. Itu sudah kewajiban kita untuk berbagi. Tapi memberkati orang yang diberkati. Melkisedek seorang raja, Salem, imam Allah, menyongsong Abraham, dia memberkati Abraham. Ayat 2, kepadanya pun Abraham, sekarang giliran Abraham, memberikan 1/10 dari semuanya. Karena setelah mengalahkan raja-raja, dia mendapatkan rampasan, hasil jarahan, kemenangan diraih oleh Abraham. Jerilah Abraham 1/10 diberikan kepada Melkisedek. Coba bayangkan, kalau ini, ya, Melkisedek sudah memberkati Abraham. Di sini Abraham juga memberkati Melkisedek. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu raja damai. Siapakah raja kebenaran? Siapakah Raja Salem? Siapakah damai sejahtera? Kalau bukan Yesus Kristus. Dan Melkisedek adalah gambaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Abraham, Abraham memberkati
Kok memberkati Tuhan? PR. Bagaimana kita memberkati Tuhan? PR. Ya. Apakah ada ayatnya? Lah ini ada. Ya kan? Oke. Tetapi Melkisedek yang keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia. Ya, Melkisedek memberkati Abraham, walaupun ia adalah pemilik janji. Siapa yang punya? Siapa yang mempunyai bumi dan surga? Dialah Melkisedek dalam gambaran Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya dunia entertain di sebuah perusahaan bukan memberkati, mengentertain orang biasa. Yang dientertain itu bos-bos besar. Dan apa hasilnya? Ya tahu sendiri bagi pelaku usaha. Ya, ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Bekerja cerdas, menjadi pelaku firman. Yang pertama memberkati orang yang berkekurangan. Yang kedua adalah memberkati orang yang diberkati. Jika kita hari ini masih hanya memberkati orang yang berkekurangan, kita belum mendapatkan berkat lebih daripada makanan dan minuman seperti yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Berkatilah orang yang diberkati. Dia bisa baju, kenapa kamu belikan baju? Nah, itu memberkati orang yang diberkati. Dia bisa beli makan, kenapa kamu kasih makan lagi, belikan makanan? Dia orang yang diberkati, kenapa kamu masih memberkati? Firman Tuhan, ujilah. Firman Tuhan ujilah. Oke, yang terakhir. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki. Kembali ke laptop. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dimulai dari mana? Dari laki-laki yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Kalau laki-laki belum bertindak, belum bisa yang lain akan mengikuti. Jadi sumber di tengah-tengah keluarga adalah laki-laki. Jadi laki-laki itu tidak gampang. Jadi laki-laki itu berat. Harus pulang malam ya pemirsa. Subuh. Ya. Papine jadi laki-laki itu tidak gampang. Harus melototin sesuatu yang kecil. Ya kan? Sampai harus pakai kaca pembesar. Ya. Itu sampai bisa mata mengalami kelelahan. Ya kan? Jadi laki-laki itu tidak gampang. Karena jadi laki-laki ya, harus menerjang di tengah-tengah pandemi harus keluar dari rumah dan bekerja, pergi pagi pulang sore, pulang malam. Ada resiko terdampak, ada resiko sakit. Tapi jadi laki-laki di sini, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jika kita pada posisi ini tidak perlu khawatir lagi, walaupun khawatir, ya kan? Ya, itulah pahala yang diberikan Allah kepada orang-orang yang menghormati Dia, menghormati Tuhan, dan mempercayakan diri kepadanya. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan, mempercayakan diri dan menghormati Tuhan, dia akan mengasihi seisi rumahnya dengan cara menjadi pelaku firman hari ini dan hari esok. Amin. Saya berharap saudara bisa menguji firman Tuhan ini dari hati ke hati, berbicara kepada pasangan, berbicara kepada anak. Ayo kita buktikan firman Tuhan ini ketika kita menjadi pelaku firman. Apa yang akan Tuhan perbuat dalam kehidupan kita? Nantikan berkat-berkat yang tidak lazim itu menjadi bagian saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur buat berkat firman Tuhan hari ini, dan kami tahu bahwa Engkau setia dengan janji firman-Mu. Apa yang Kau firmankan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan akan terjadi begitu saja bagi orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kami tahu hari ini kami belajar bahwa orang yang setia beribadah kepada Tuhan,
dikatakan hidupnya terpelihara oleh Tuhan. Makanan dan minuman akan menjadi bagiannya, dan sakit penyakit akan dilalukan, disingkirkan, diantiskan, disembuhkan oleh Tuhan. Jika kau percaya hari ini, mukjizat itu akan menjadi berkat bagi saudara di hari esok. Bahkan Tuhan tidak menutup mata. Jika kau memiutangi Tuhan dengan apa yang kau kerjakan hari, maka kebaikan akan kembali kepadamu. Apa yang kau lakukan akan kembali kepada saudara. Hukum tabur tua itu akan tetap berlaku, dan saudara yang percaya kepada Tuhan siap menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini atau siang hari ini. Ya. Rupanya beribadah tidak jauh-jauh dengan memberi. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang kepadamu Tuhan, dan kami mempersiapkan diri kami untuk memberi yang terbaik buat pekerjaan di tempat ini. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang menabur dengan rela, dengan sungguh, dengan ikhlas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau di dalam hidupku, kita akan berjumpa lagi pada hari Kamis, karena pada hari Kamis akan diadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus jam 10 siang di tempat ini. Mari kita mempersiapkan hati kembali untuk beribadah di tempat ini pada hari Kamis. Dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Nono. Saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita, sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini. Saudara, mau saya katakan demikian: orang yang masuk kuliah duluan belum tentu dia akan wisuda duluan. Orang yang diwisuda duluan belum tentu kerja duluan. Mungkin dia akan nganggur. Dan orang yang kerja duluan belum tentu juga sukses duluan. Jadi kalau saudara hari ini, hari kemarin pernah gagal, itu bukan berarti seluruh hidup saudara gagal. Karena gak ada yang tahu akhirnya Tuhan punya rencana dalam kehidupan saudara. Dan yang perlu tahu hari ini adalah jadilah berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Kita mau berdoa untuk orang-orang yang kita kasih, yang hari ini tidak bisa datang beribadah, yang hari ini sedang mengalami sakit penyakit, yang hari ini yang mungkin karena sudah usia paruh baya dan mengalami lemah tubuh. Berdoa buat Popoana yang ada di rumah. Berdoa untuk Bu Srianti yang ada di rumah. Berdoa untuk Bu Darsono yang ada di rumah. Berdoa untuk ibunya Septo yang ada di rumah. Berdoa untuk orang-orang yang sedang bergumul dengan kesehatannya dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Samuel yang ada di kampung yang sedang sakit dalam berkat nama Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa
bahwa kewajiban orang tua adalah mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang kepada anak-anaknya. Dan firman Tuhan hari ini berkata, kamu harus setia beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti, makanan, dan minuman. Dan Tuhan akan menyingkirkan segala sakit penyakit dari tengah-tengah. Jadilah penyembah, jadilah pelayan Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan yang siap berbakti kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Peduli dengan orang yang berkekurangan dan yang berkesusahan, dan mampu dan sanggup dengan sukacita memberkati orang yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan menguji hati. Tuhan berkata, ujilah hati, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu tidak pernah mengerti dan tidak pernah kamu pahami. Bahwa Tuhan sanggup memberkati hidupmu lebih lagi dan lebih lagi dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudara, kita mengangkat tangan dan bila kita pulang dengan membawa berkat janji firman Tuhan. Saat ini terimalah doa berkat bagi saudara dalam berkat nama Yesus. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mempromosikan hidupmu menjadi kepala dan bukan ekor. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan menjadi pelaku firman dalam hidupmu. Maka firman Tuhan hari ini akan berlaku untukmu hari ini dan hari esok. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih setianya. Beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu yang tinggal bersamamu. Jika kau percaya kepada Tuhan, Tuhan memberkati makanan dan memberkati minuman sampai penyakit dijauhkan daripada dan disembuhkan oleh Tuhan dalam berkat nama Yesus. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu. Jika kau tetap setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan sanggup membuat usahamu berhasil dan mengalami keberuntungan. Jika engkau mau, Tuhan sanggup melakukannya dan engkau siap menerima. Lakukan firman Tuhan hari ini dengan setia dan sukacita dalam berkat